أكرم الخلق ماني من ألوذ به سواك عند هلول الحادث الأممي يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Tawassalna li mu'allim ahlul kitab li Syekh Muhammad Nawawi bin Nawawi al-Bantani wa tawassalna li Imam Asy-Syayyuti wa usulihi wa furu'i Ustadz Husin Abu Bakar Hamsi Bangil, Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segab, Sayyidil Walid bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segab, Ustadz Haji Bahrul Razi bin Haji Ishaq, Habib Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad, Umi Siti Lainah binti Haji Musa Dian Ansari bin Haji Amsari, wa ilaihi tawassalna almarhum Bapak Ki Haji Umay Ja'far Sadiq bin Fulan, almarhum Ustadz Fadhani Muhi bin Fulan, Ustadz Haji Ridwan Anwar bin Fulan, Haji Fadhuddin Zain bin Fulan, almarhum Bapak Nasir Bakti bin Fulan, almarhum Bapak Haji Imam Zarkasi bin Fulan, almarhum Al-Habib Umar Al-Hamid bin Fulan, almarhum Bapak Sudirman bin Fulan, Bapak Haji Rusman Ma'mun bin Fulan, Bapak Haji Umar Mashkuri bin Fulan, almarhum Bapak Haji Surasto bin Fulan, Pak Haji Ciptadi bin Fulan, Pak Haji Bejo Suprapto bin Fulan, Pak Haji Martono bin Sudibyo bin Fulan, almarhum Bapak Aris Omaris Andika bin Fulan, almarhum Bapak Haji Awaluyo bin Fulan, almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Fulan, almarhum Bapak Haji Nurdin bin Fulan, Pak Yatim Wakri bin Fulan, almarhum Bapak Haji Masrail bin Fulan, almarhum Bapak Haji Rawijo bin Fulan, wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bacaannya halaman 233 ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ada maridan salihan faraja ma'ahu sab'una malakan yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil marid ma huwa yadkhuluna ila baitihi." Siapa menyebut orang sakit yang soleh, maka ia keluar disertai 70 malaikat yang memohonkan ampunan kepadanya. Dan ketika ia pulang, maka para malaikat itu keluar dari rumah orang yang sakit menyertainya dan masuk ke rumahnya orang yang menjenguk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ada maridan lam yajal bi qurbatil jannah." Siapa menyambung orang sakit, maka ia tidak henti-henti berada di jalan surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aidul marid yaqulu bi rahmatillahi ta'ala fa idza jalasa indahu in ghamasa fiha." Penjenguk orang sakit berjalan pada rahmat Allah Ta'ala, maka jika ia duduk di sisi orang sakit, ia tercelup tenggelam dalam rahmatnya. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada wa iya." Cukup dah, ya cukup.
Cukup ya. Cukup ini sampai sudah. Tanggal berapa sekarang? 27 ya? Iya 27. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man 'ada maridan salihan kharaja ma'ahu sab'una malakan. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini yang sangat saya hormati, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, dan segenap ibu-ibu barangkali yang hadir, saudara-saudara sekalian yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah bahwa Imam Rawatib kita akhina Ustaz Haji Zainuddin telah Allah berikan kesembuhan kembali. Semoga beliau selalu Allah berikan sehat walafiat, dan kita yang mendoakan semoga Allah pelihara kesehatan kita semua. Pagi hari ini kita masih membahas tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Keutamaan artinya orang menjenguk punya keutamaan dari Allah. Di antaranya Nabi mengatakan, man ada, siapa yang menjenguk, nengokin orang sakit, maridon, kita jenguk orang sakit baik di rumahnya maupun di rumah sakit, jenguk ke rumah sakit. Yang sakit ini solehan, orang soleh, orang baik, ustadz, bukan direktur, bukan, ya, bukan pimpinan kantor, bukan menteri, bukan ini, bukan. Yang kita jenguk ustadz yang ngajarin ngaji, orang soleh, banyak ibadahnya. Kita kenal, apalagi kita kenal, nggak kenal kita siapa sakit. Ustadz itu sakit, ya, kiai itu sakit, dibawa ke rumah sakit. Kita dengar ada orang soleh, orang yang ibadahnya rajin, orang yang pemikirannya hanya akhirat, orang yang memikirkan umat, bagaimana umat biar ngerti ibadah, ngerti akhlak, ngerti untuk memperbanyak bekal akhirat. Ini orang soleh begitu. Dia sakit, jamaah. Sumbangsih dia itu memikirkan biar gimana ini anak muda biar punya akhlak, gimana anak muda biar mau ke masjid, bagaimana anak muda jangan tawuran, bagaimana anak muda biar nggak begal-begal, bagaimana orang-orang tua supaya punya tanggung jawab sebagai ayah. Ya Allah, dipikirin, ya Allah, diangkat tangan malam hari, berikanlah ya Allah mereka anak-anak bangsa kami, berikan taufik hidayah. Ini orang soleh, jamaah. Orang soleh begitu tuh. Pemikirannya bukan untuk dirinya saja, untuk keluarga, untuk lingkungannya. Dia meninggal, mohon maaf, dia sakit, mohon maaf ya. Dia sakit. Nah, kita dengar dia sakit di rumah atau ke rumah sakit, datang menjenguknya. Saat kita keluar dari rumah kita, mau kemana Pak? Menjenguk Ustadz, menjenguk Pak Kiai, menjenguk itu, menjenguk ini. Kita itu diberitahu oleh Nabi yang keluar dari rumah kita, ini dari rumah kita yang jenguk, kharaja ma'ahu sab'una malakan. Kita keluar dari rumah kita yang niatnya untuk menjenguk orang sakit. Bersama kita itu Nabi mengatakan ada 70 malaikat menyertai kita. Bukan sekedar itu doang menyertai kita, ngawasin kita, bukan. Yastaghfiruna lahu. Itu malaikat yang melihat keluarnya kita dari rumah, bawa motor mau ke rumah sakit, mau jenguk orang sakit yang soleh, yang ibadah itu, yang si ustadz, yang kiai itu, bukan sekedar diiringi 70 malaikat. Hebatnya Pak ya.
Itu malaikat saling minta ampunan kepada Allah untuk yang jenguk itu. Ampuni ya Allah orang ini ya Allah. Ada perhatiannya kepada hamba-Mu ya Allah, yang ibadahnya rajin ya Allah. Dia sakit, dia punya kepedulian, dia mau datang ke rumah sakit, dia mau jenguk. Ampunin ya Allah, kata siapa? Malaikat. Wa yakhrujuna min baitil marid ma'ahu, dan saat yang jenguk itu keluar dari rumah yang sakit, keluar rumah sakit, sama ma'ahu, menyertai lagi. Permisi dah ya, mudah-mudahan ente sehat ya, mudah-mudahan sabar ya. Anda doakan itu perginya disambut diiringi oleh para malaikat, 70 malaikat. Pulangnya, keluarnya dari rumah sakit yang jenguk, atau di rumah yang sakit, rumahnya sendiri bukan rumah sakit, itu malaikat juga keluar bersama dia. Wa yadkhuluna ila baiti, sampai masuk ke rumahnya itu. Hebat jemaah ya. Nabi bicara begini, Nabi tahu banget nih. Jadi orang yang jenguk orang sakit, dengan catatan yang sakit itu soleh, bukan bintang film, bukan lurah, bukan RT kita, bukan orang soleh. Orang soleh jemaah. Kalau koruptor rumah sakit biarin aja dah, doain dah, mudah-mudahan nilai cepat dah. Cepat apa? Cepat sembuh ya. Orang-orang pembohong ya Allah. Jadi orang soleh, si ustadz itu, si kiai itu ya. Kenapa sebabnya? Karena ini orang soleh ini kerjanya sama Allah. Orang soleh kerjanya sama Allah. Pagi, sore, malam dia buka Quran, dibuka hadis. Gimana biar umat ini begini, bagaimana biar umat begini, bagaimana. Pemikirannya bukan untuk perusahaan, pemikirannya bukan untuk memamurkan produksi, bukan. Pemikiran untuk umat. Itu tuh soleh namanya. Gimana supaya RT kami ini diadakan pengajian, kami punya niat, saya akan ketengahkan ide biar ada seminggu sekali kumpul di rumah RT, di rumah warga, untuk adakan pengajian orang-orang Islam. Gimana caranya biar mereka tahu agama, tahu akhlak. Nanti tingkat RW gimana supaya umat kami di sini, lingkungan kami yang Islam biar ngerti Al-Quran. Kami nampung di mana untuk warga-warga kami, biar mereka nggak usah pesantren jauh, mereka kami kumpulkan di rumah kami ngaji. Itu gitu jemaah. Saya ngomong begini nih, waktu dulu saya di pengasingan begini, diasing di rumah, di pojok banget di rumah, di pojok tahun 1987, di pojok banget. Kita mikirin gimana cara ini ya. Itu rumah malam gelap. Orang di sebelah kiri kanan pada main itu tuh, tahu nggak, minum tuak, pada telanjang semua. Emang gak ada lagi kita kalau ngadepin mereka itu bukan cara sombong, dengan cara ya adab. Tempat saya tinggal namanya Jalan Selat Sunda, Sorong jemaah. Ini saya ulang kembali cerita. Di Sorong itu ada dari Asy-Syafi'iyah, waktu dia kuliah kerja nyata dibunuh, disumplit. Itu kalau sumplitnya ujung kecil, tek, udah tunggu juga 2 jam racunnya. Kita kamar rumahnya ini si gede ini, yang nampung saya namanya Bang Farid At-Tamimi, orang Ambon. Bang Farid At-Tamimi ya. Bang, di sini ada pengajian? Gak ada, Pak. Di mana pengajian sih?
Ada juga orang Islam dari Sulawesi ada, dari Bau-Bau ada nelayan-nelayan orang Islam. Gimana strateginya? Gitu ya Pak. Ya, kita belum kenal lurah, kita belum kenal Bimas Islam, kita belum kenal DKM. Dengan terbina acara ini, kita datang, udah. Mohon maaf ya, ini cerita aja. Dilalahnya waktu ada masjid ini namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba namanya. Yang punya itu orang Zondo, namanya Pak Mafa namanya, orang Sulawesi. Khotib nggak datang, itu ya Allah, khotib nggak ada. Masjid Jami cuma itu doang. Saya ada di shop yang ke-10 kali di tengah. Bahasa dia, bahasa Indonesia. Saya ingat, saudara-saudara, saya mohon kepada jamaah, khotibnya sudah tinggal 3 menit lagi. Oh, azan Jumat belum tiba saudara. Mohon kami, mohon barangkali kami girang, kami gembira bila di antara jamaah ada yang siap untuk menggantikan khotib. Dia udah azan, jauh cuma azan kedengaran saya. Apa dia sedih, saudara? Beta harapkan saudara ada pengganti saudara. Kami pengurus tidak macam-macam. Apa kita batalkan Jumat? Wah, dia nangis. Saya bilang, waduh, ini wajib nih. Saya nunjuk tangan di ujung lagi. Sini, saya kira sini. Waduh, saya dijemput pakai dia sendiri, jalan kaki dia, masuk ke kamar ini. Dia pakai celana panjang, ya. Dari mana kau? Silakan. Ya karena kita emang dulu pernah biasa di Jakarta. Sampai saya ingat baca ayatnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu saya amin. Selesai khutbah Jumat, pada kumpul semuanya, ada berapa? 10 orang kali pada kira-kira. Dari mana itu? Saya bilang, saya tinggal di sini baru seminggu. Di mana kau tinggal? Saya tinggal di sini, Bang Farid At-Tamimi. Dari Ambon kah kau? Saya dari Surabaya. Tuh. Nah, ini dilalanya udah begini. Ya. Apa kegiatan kau di sini? Belum ada kegiatan saya. Kau rencana sini mau apa? Terus. Nah, walhasil jamaah, lama saya niatin di sini ada pengajian. Tanah pengajian di sini. Tak ketemu pengajian di sini. Kopi mau di sini, mau pergi mengaji. Wow, pakai begitu bahasa. Tak ada di sini, ada di sana tuh. Jauh sekali di Pulau Dom ada pengajian di sana. Saya pengen niat ini Pak. Waduh, dia bukan bagus, cantik sekali. Bahasa begitu. Ada dilalai itu ya Allah. Akhirnya dikunjungin sama, kalau kita RW-nya tinggal sini, ada rumah udah puluhan tahun, rumah yang gak ketahuan yang punya, rumah yang ketahuan, rumah gede, cuma gak ketahuan itu rumah siapa. RW bilang ini rumah begini, bermasalah tuh rumah. Atas nama RW itu besok hari Minggu dibongkar jamaah. Rumputnya ada, setiang ini jamaah nggak kelihatan ini. Ularnya diketahui kan. Subhanallah. Puluhan tahun tuh, macam-macam. Jadi sertain kalau kita mungkin petugas kelurahan. 3 hari di kapur putih, pakai lampu. Saya diserahin rumah itu tuh, rumah mati gitu. Iya, kalau kata orang kita mah rada-rada serem juga auranya. Rumah puluhan tahun nggak tahu untuk punya rumah di mana, tinggal sekarang di mana. Nah itu tuh.
Tiap malam saya ngadakan pengajian anak-anak remaja, rame, ya Allah. Pagi jam 9, siang jam 2 habis itu. Malam bagi 2, lama-lama banyak. Saya bikin maulid. Jadi enggak apa cerita nih. Bikin maulid. Sampai itu radio Sorong itu apa namanya? Ya, membuat siaran langsung. Itu saja jemaah. Pikiran kita adalah gimana biar umat ini. Ini contohnya begitu ya. Pemikiran gimana bikin pabrik, bukan kan itu. Gimana biar banyak karya, bukan. Gimana biar di situ orang pandai baca Quran. Gimana supaya akhlak-akhlak Nabi Muhammad mereka tahu. Ya Allah, orang-orang mereka putihnya kalau lagi nyengir. Kalau nyengir baru kelihatan giginya. Ke jilbab. Ya Allah, saya kira saya pulang pada nangis. Beta ngaji sama siapa? Waduh. Jadi kembali ke masalah, ada seseorang yang pemikirannya tentang agama namanya orang soleh. Nah mikirin tanah, calok tanah, bukan, enggak ke situ, enggak. Pemikiran gimana biar ini warga ngerti Tuhannya Allah. Gimana biar warga anak-anak umur 11-13 biar ngerti baca Quran. Gimana biar anak-anak ini bisa tahu adab sama orang tua, sama papa, mamanya, gimana caranya? Strategi gimana ini? Nah itu pemikiran situ. Itu orang soleh namanya. Bila dia sakit, apalagi dirawat. Kita jenguk karena mulianya orang soleh itu. Kita datang ke rumah sakit, kita disertai diini oleh 70 malaikat dan meminta ampunan malaikat. Artinya apa jemaah? Malaikat salut, ini orang, si orang kaya tetangganya nggak jenguk, kira si ustadz, si kiai, ini karyawannya Allah lagi sakit, petugasnya Allah lagi sakit, kena capek, banyak begadang di malam, makannya nggak terawat lagi dia, diimpus di rumah sakit. Ini datang yang orang-orang peduli, aku mau datang saat yang pada datang diiringi oleh siapa? Utusan-utusan Allah, malaikat. Kenapa? Mulia, ini mulia. Mulia kenapa? Mereka jenguk adalah karyawannya Allah yang lagi sakit. Mereka datang 70 malaikat mengiringi dia, dan itu malaikat minta ampunan, dan nanti kalau keluar itu yang keluar dari rumah sakit ya, yang jenguk disertai sampai rumahnya. Mulia jemaah. Dengan catatan jenguknya kepada orang soleh, kata Nabi. Ya, soleh. Kalau yang lain mah anggota DPR, MPR, fasilitas sudah siapin sama pemerintah, biarin aja dah. Ya. Kecuali teman kita. Kalau ustadz, kiai, waduh. Yang kedua, Nabi mengatakan man ada maridan, siapa orang menjenguk orang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah. Orang jenguk orang sakit, ya senantiasa dia bagaikan berjalan menuju kebun surga. Mulia kan jemaah? Yang saya bilang, orang yang namanya teman, kawan, saudara bukan lagi senang, kita perhatiin, dia lagi sedih gitu tuh. Kalau dia bikin acara resepsi, besoknya malamnya kita datang bantuin motong apa namanya? Apa tuh yang itu? Apa namanya itu? Apa yang pakai daun kelapa, apa namanya? Janur. Mau ngapain bang? Gue bantuin ini dah. Lu kan mau nikahin anak besok pagi hari Minggu. Makan sang janur ini. Itu mau biasa. Orang girang datangnya biasa. Lagi susah. Siapa tuh saudaramu? Siapa tuh kawanmu? Lagi susah, lagi sulit, kena musibah dia tampil. Itu baru saudara. Lagi girang-girang ya sama juga semangka. Semangka atau semangka? Semangka dibuka laler pada hadir nggak? Semangka atau semangka? Ada yang kuning kan? Ada yang merah kan? Terus semangka itu simbol politik tuh. Kulitnya dong hijau, dalamnya apa? Merah. Dalamnya apa? Kuning. Tahu nggak semangka? Jangan kita kira semangka dalamnya luarnya hijau, kulitnya hijau, dalamnya hijau. P3 belum tentu. Dulu musim kampanye bikin, lihat semangka saudara, jaketnya doang hijau saudara, dalamnya Golkar. Wah, ramai dulu.
Jaketnya doang saudara hijau P3, dalamnya merah PDI. Di rumah si ramai itu, cuma 3 partai. Ya, itu semaka dijadiin dalil. Ya, lagi girang-girang orang datang biasa. Lagi girang-girang orang datang biasa, selamat ulang tahunnya, biasa itu. Lagi dia sakit, lagi dia ada kematian anaknya, lagi dia kematian istrinya. Nah, itu yang perhatian tuh saudaranya tuh kawannya tuh. Lagi girang-girang, Pak, selamat Pak ya. Halo Pak ya, perkawinan keberapa nih Pak? Ini perkawinan saya yang 25. Oh, jadi ada perkawinan apa? Tembaga apa kawat? Kawat ya. Yang 25 berapa? Kawat. Oh, perak. Oh. Waduh, girang girang-girang kita datang. Enggak dibanggain. Yang dibanggain siapa tuh kawan, siapa tuh saudara, siapa yang open, siapa yang perhatian. Dia lagi kena musibah kita datang. Itu kesannya jamaah, itu kesannya bukan 2-3 hari dia masih ingat, puluhan tahun masih diingat. Nah, orang dah perhatian. Kalau girang-girang mah anak kita ulang tahun dia datang ya seminggu udah lupa. Ya. Nabi sampai begitu jamaah ya, agar umat Islam dengan saudara yang sakit, apalagi tokoh di kampung, agar kita perhatian pada mereka. Jadi sampai Nabi mengatakan siapa yang menjenguk orang sakit, ya senantiasa dia seakan-akan berada di taman surga, artinya mulia. Terakhir Nabi mengatakan aidul marid, penjenguk orang sakit itu yakhudu fi rahmatillah, dia didaungi dengan rahmatnya Allah. Fa idza jalasa, yang jenguk duduk, indahu, yang jenguk duduk dekat yang sakit, bagaimana? In ghamasa fiha, dinaungi oleh rahmat Allah. Mulia berarti, mulia jemaah. Engkau jenguk orang sakit jangan lama-lama. Ini jenguk orang sakit itu ada martabak ya, boleh tuh kopi. Nah, nanti mau ngapain? Emang tuh yang orang sakit kan dibawain sama teman-temannya ada roti, ada martabak telur. Nah, kita yang jenguk nggak dimakan martabak. Nah, air termos ada air termos. Kita numpang ngopi depan, jangan. Ya, bacain doa, mintain apa namanya sama Allah cepat sembuh, udah jangan lama-lama ngobrol. Dia mau istirahat, dia mau minum obat. Ya, itu diantaranya kemuliaan orang yang menjenguk orang sakit. Mudah-mudahan jamaah Allah berikan kita selalu sehat ya jamaah ya. Dan mudah-mudahan kita berada di hari Sabtu terakhir nih. Kita ini berada di hari Sabtu terakhir di tahun 2025. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita di tahun yang telah lewat ini dan yang akan datang. Ya Allah, jaga kesehatan kami, keluarga kami ya Allah, agar kami lebih banyak nilai ibadah kepada Engkau ya Allah. Berikan kami sehat, berikan kami berkah, berikan taufik hidayah kepada anak-anak kami, istri kami, keturunan kami, agar lebih baik takwa mereka kepada Engkau ketimbang tahun yang telah lewat ya Allah. Pelihara diri kami, pelihara keluarga kami ya Allah, dan pelihara kota Jakarta dan negara kami ini dijauhkan dari bala musibah malapetaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.